Hai, kami dari kelompok 3, subkelompok 2. Dalam video ini, kami akan membagikan hasil diskusi kami mengenai praktik pelayanan publik yang ada di Jepang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu 1. Lili Ardianto, 2. Nanda Putri Kinanti, 3. Marta Maranatha Papahan, 4. Novita Sari, 5. Merina Iskandar. Adapun pokok bahasan dalam video ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu nilai-nilai pelayanan publik yang diaplikasikan dalam pelayanan publik di Jepang. Yang kedua, Indonesia menuju pelayanan publik yang optimal. Ketiga, yaitu nilai-nilai apa yang dipelajari dari artikel tersebut. Di sini yang pertama kami akan membahas tentang pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di mana nilai-nilai yang akan kami jelaskan yang pertama ada nilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kenyamanan, kedisiplinan, kesopanan, serta keramahan. Yang pertama, nilai-nilai pelayanan publik yang dapat kami ambil yang pertama itu kesederhanaan, di mana dalam artikel tersebut terdapat aparat negara berpakaian sederhana dan menggunakan sarana yang seadanya. Nilai yang kedua yaitu kejelasan. Dalam artikel menjelaskan bahwa polisi hanya perlu melihat, mengawasi, dan mengambil keputusan, selebihnya sistem yang akan bekerja. Di sini sistem dan sarana transportasi juga dalam kejelasan yang baik. Yang ketiga, nilai kesopanan. Di dalam artikel menjelaskan terdapat penerapan etiket saat melakukan pelayanan dan seringnya kata maaf yang terucap serta dilakukannya dalam kegiatan terdapat senyum. Selanjutnya yaitu nilai tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh konsentrasi, dan tanpa curi-curi waktu, memberikan pelayanan yang maksimal, karyawan kantor memiliki etos kerja yang tinggi. Dibuktikan dengan rela pulang lebih malam untuk menyelesaikan tanggung jawab, menganggap pekerjaan abdi negara sebagai sebuah kebanggaan karena pelayanan publik menyangkut kehormatan negara. Di artikel dijelaskan bahwa masyarakat Jepang memiliki kebanggaan berprofesi sebagai abdi negara, kebanggaan yang menutupi penghasilan yang tidak berbeda dengan profesi yang lain. Begitu Anda masuk ke kantor pemerintahan di Jepang, maka semua urusan Anda ada dan harus ada solusinya. Lain hari, ketika ada prinsip the biggest service for the small, yang kurang lebih bermakna pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Prinsip tersebut merupakan bentuk tanggung jawab mereka terhadap pekerjaan mereka. Nilai yang selanjutnya yaitu kepastian waktu. Keluhan pelanggan direspon dengan cepat oleh operator, misalnya pada keluhan tagihan listrik yang tiba-tiba membengkak. Sebagai contoh, dalam artikel ketika penulis mengalami masalah dalam jumlah tagihan listrik, pegawai dari tagihan listrik memberikan respon yang cepat dan langsung minta maaf kepada penulis. Nilai yang selanjutnya yaitu akurasi, ketepatan dalam mengembalikan uang belanjaan atau yang tidak boleh kurang dan juga tidak lebih. Penjelasan kondisi barang yang sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa ditambah atau dikurangi, misalnya saat transaksi buah. Sebagai contoh, di artikel para masyarakat di Jepang, ketika kita berbelanja atau membeli sesuatu, penjual akan menjelaskan secara detail dan jujur mengenai kondisi barang yang akan dibeli.
Nilai-nilai pelayanan publik yang selanjutnya yaitu keamanan. Di Jepang, kesadaran tinggi dalam berlalu lintas, hak pejalan kaki sangat dihormati. Nilai yang selanjutnya yaitu kenyamanan. Mereka hanya perlu melihat, mengawasi, dan mengambil keputusan. Selebihnya, sistem yang akan bekerja. Sehingga masyarakat tidak takut terhadap polisi, melainkan polisi hanya mengawasi serta mengambil keputusan. Nilai yang selanjutnya yaitu kelengkapan sarana dan prasarana. Sistem transportasi yang terintegrasi ke hampir seluruh negeri membuat masyarakat lebih memilih transportasi umum dibandingkan transportasi pribadi. Hal ini terjadi karena sarana dan prasarana di Jepang sangat nyaman dan lengkap sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan prasarana umum dibandingkan prasarana pribadi. Selanjutnya adalah kemudahan akses. Jadi kemudahan di sini kemudahan dari fasilitas apapun seperti dari fasilitas kesehatan yang tanpa membeda-bedakan. Di Jepang hanya berbekal kartu asuransi nasional, kemudian datang ke rumah sakit ataupun klinik swasta sudah bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam pengisian form atau dokumen itu sangat jelas sehingga tidak menyulitkan bagi mahasiswa. Kemudian adalah kedisiplinan. Kedisiplinan di Jepang saat jam kerja masuk yaitu pukul 9 sampai pukul 17 waktu pulang. Kemudian adalah keramahan. Dengan melayani pelanggan selalu dengan senyuman, keramahan dari dokter dan perawat, dan keramahan dari petugas supermarket yang tidak hanya memberikan petunjuk arah, melainkan mengantarkan pelanggan hingga bertemu dengan barang yang mereka cari. Selanjutnya adalah prasyarat Indonesia menuju pelayanan publik yang optimal. Yang pertama adalah mengimplementasikan nilai-nilai pelayanan publik di semua sektor pemerintahan, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik seperti poin-poin yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan menerapkan budaya pelayanan sangat penting dalam menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Budaya pelayanan yang baik akan terbangun jika terbangun kerja tim dan saling kerjasama antar pegawai. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja pelayanan publik dan bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Dengan memberikan pelayanan prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi dan menjadi modal utama dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Karena memberikan kepuasan kepada pelanggan menjadi kewajiban dan tanggung jawab oleh penyedia layanan. Beberapa perilaku pelayanan prima yang perlu dibudayakan seperti yang warga Jepang sudah lakukan, yaitu seperti ramah, cepat dan tepat waktu, mengucapkan maaf, mengucapkan terima kasih, dan selalu memperlakukan pelanggannya dengan sangat baik. Perilaku-perilaku dari warga Jepang dalam artikel tersebut dapat dijadikan acuan yang dapat diterapkan untuk pelayanan di Indonesia. Selanjutnya adalah membangun kesadaran masyarakat untuk bersikap terbuka dan selalu memberikan saran serta masukan. Seperti pada saat pelaksanaan survei pelanggan dan pengisian kotak saran terkait keluhan yang diterima agar organisasi penyedia layanan tersebut dapat terus memahami kebutuhan dari pelanggannya. Dan yang terakhir adalah adanya sistem reward dan punishment yang seimbang. Adapun hikmah yang bisa diambil dalam artikel kita harus banyak belajar dari Jepang adalah yang pertama, ukuran keberhasilan kinerja pelayanan adalah sampai sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Lalu yang kedua, adanya memberikan perlindungan bagi warga negara atau sistem proteksi dan kenyamanan bagi warga negaranya. Dan yang terakhir adalah pentingnya mempraktekkan etiket pelayanan agar mencapai kepuasan pada penerima pelayanan. Oke, sekian dari pemaparan kami dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.